Salam kenal. Saya Dian. Saya asli Salatiga. Saya juga bingung nih Mas mau ngomong apa. Karena tiba-tiba Bu Lasti menyampaikan itu. Sebenarnya saya datang ke sini karena memang diajak Bu Lasti. Sebenarnya proses-proses seperti ini saya juga tertarik karena sebelum saya di UKSW saya juga lama bersama teman-teman remaja atau orang muda, jadi memang saya juga punya niatan untuk mengembangkan potensi teman-teman muda. Jadi sebenarnya teman-teman muda ini kan adalah permulaan yang luar biasa untuk membangun, kalau desa ya berarti desa, kalau kota ya kota gitu. Hanya persoalannya adalah kesempatan-kesempatan orang muda untuk ikut membangun ini kadang agak cukup sulit. Menurut saya juga ini menjadi bagian penting bagi kita untuk melihat bahwa setiap kota, setiap desa itu memang awalnya dikembangkan dari anak muda. Ide-ide kreatif anak muda ini luar biasa. Karena kalau kita ngobrol misalnya dengan yang senior, itu pastinya sudah mantap lah. Ide, kreativitas, usaha itu luar biasa. Tapi untuk kita melanjutkan atau mengembangkan pemberdayaan itu memang harus dimulai dari sejak teman-teman masih muda. Kalau untuk kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada kami pasti akan sangat berupaya sebisa kami, semampu kami. Jadi memang jika ada teman-teman ataupun ada teman-teman muda membutuhkan kami dalam beberapa hal, kebetulan saya berada di program studi Public Relation, jadi saya akan berusaha nanti saya juga sampaikan ke teman-teman, jika memang kita bisa berkolaborasi apapun itu kami akan usahakan. Jadi saya tadi sempat dengar Mas Wahyu sampaikan bahwa public speaking itu kadang juga menjadi hal yang penting untuk kita kuasai, tetapi sebenarnya itu bukan nomor satu, Mas. Tapi konsep itu menjadi konsep, ide, kemudian usaha itu hal yang pertama. Karena public speaking itu dengan sendirinya kalau kita terjun, mau nggak mau kalau kita punya produk, kita nggak bisa ngomong ya selesai sudah. Nah mungkin itu dari saya. Kalau memang nanti ada kesempatan atau misalnya teman-teman dari Salatiga membutuhkan, pasti kami akan sangat senang hati membantu. Terima kasih sebelumnya, saya juga diundang di tempat ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Sekar. Sudah berulang kali jatuh bangun di UMKM. Banyak kendala-kendala yang saya hadapi karena saya sendirian waktu itu, juga belum tahu tentang manajemen waktu dan juga modal dan juga kreativitas yang sebenarnya sudah ada gitu. Dulu saya mengirim mainan dari kain flanel itu ke salah satu pabrik pakaian bayi di Tangerang. Jadi seminggu itu saya ditarget antara 2.000 sampai 3.000 piece. Nah, karena terkendala waktu dan juga tenaga, saya mempekerjakan beberapa ibu-ibu untuk part-time membuat kain flanel tersebut. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu banyak standarisasi yang tidak bisa kami penuhi gitu. Jadi saya harus controlling dulu ke beberapa ibu-ibu yang membuat itu, ternyata banyak mereka yang membuat asal-asalan gitu, dan saya kena penalti dari pabrik tersebut gitu. Nah, kendala saya di sini yaitu tadi jatuh bangunnya di UMKM itu tadi, sama tadi saya mendengarkan Pak Roy itu benar juga. Saya harus memanage diri saya sendiri dulu untuk bisa lebih berkembang di UMKM yang saya pegang. Itu aja, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen bagi Bapak Ibu, adik-adik remaja, karena di sini kelihatan saya sudah tua.
dan selamat sore bagi Pak Danje yang sering kali ketemu tapi belum pernah berbincang-bincang. Iya Mas, betul. Saya mempunyai usaha batik itu sudah mulai dari 2013 sampai sekarang, dan dikatakan kepada UKM itu jatuh bangun sudah hal biasa. Tapi saya syukuri aja karena jatuh bangunnya kita bisa, karena inovatif kreatif kita itu ada, itu kita kembangkan lagi. Dan untuk membangun diri kita itu memang sulit, tidak gampang seperti kita menjual tahu atau tempe, karena membangun diri kita itu penuh dengan perjuangan. Saya melakukan ini sampai jatuh bangun, larinya ke Bapeda, dilalah di sana ada orang Bapeda. Waktu itu saya dapat pesanan dari SMP Beringin seragam, alhamdulillah jadi Ibu. Tapi di situ ada sabotase, saya lari ke Bapeda, ke ekonomi. Pak, saya dicarikan anak-anak yang tunarungu wicara, saya ingin mengembangkan batik. Di mana itu? Saya itu bukan asli Salatiga, Bu. SLB Negeri Salatiga aja nggak tahu. Selama saya di Salatiga sudah hampir 30 tahun. Lucu ya Bu. Nah, terus itu saya direkomendasikan di sekolahan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Saya tidak melamar Ibu, saya minta bantuan terus terang dari Bapeda. Langsung diteleponkan, saya diterima, alhamdulillah diterima. Mengajari anak-anak seperti itu banyak sekali Ibu rintangannya, dan harus penuh dengan keikhlasan, kesabaran yang luar biasa. Di situ kita bisa menggali anak-anak yang tidak bisa ngomong, tidak bisa mendengar. Saya juga harus belajar bahasa isyarat. Itu saya pertama ngajar pulang nangis Ibu. Ya Allah, ada umatku seperti itu. Kenapa orang-orang yang sempurna nggak mau menggandeng saya sampai menangis itu. Alhamdulillah saya dipercaya di SLB. Lomba batik pertama, kedua, alhamdulillah juara tingkat provinsi Bapak Ibu. Itu anaknya saya bawa di sini. Itu yang namanya Aziz. Itu anaknya luar biasa, Ibu, saya bisa cerita. Anaknya itu nggak bisa mendengar, nggak bisa ngomong. Jadi ketua geng trek-trekan di rumahnya. Bayangkan bagaimana itu kalau kita membayangkan trek-trekan loh, balapan motor. Terus saya dikasih tugas sama kepala sekolah. Saya cerita ya Bu, kasih tugas, Bu Lili, ini ada mau lomba batik, mohon dibimbing dengan namanya Aziz. Saya sudah down itu Bu. Waduh, ini anak nggak bisa diarahkan. Saya pertama suruh gambar nggak mau, sakit perut, jam 11 minta sholat. Bayangkan Bapak Ibu. Terus akhirnya kamu belajar batik. Besok kalau kamu sudah pinter, ikut lomba biar kamu bisa terbang. Maksudnya bisa juara, itu kamu nanti dikenal. Bagus, kamu punya percaya diri. Alhamdulillah Bapak Ibu. Pertama ikut batik, juara tingkat daerah, maju tingkat provinsi. Alhamdulillah. Kemarin juga ngomong sama saya, Ibu kenapa batik saya kok nggak juara? Kalah di packing, saya lupa making kemarin Bu. Hanya 5. Ini anaknya. Ini namanya Aziz namanya. Rumahnya di Ngablak Ibu, jauh. Dia kalau sekolah pakai sepeda motor. Dia juga bisa nyopir. Kemarin kepala sekolah tanya, Bu, mobilnya dibawa kemana? Saya nggak tahu Pak. Nolong temennya yang ditabrak di jalan Bapak Ibu. Bayangkan, ini anaknya luar biasa.
nakalnya. Tapi setelah dia juara batik, bapak ibunya sowan di sekolahan. Terima kasih bapak ibu, anak saya sekarang motornya yang untuk balapan suruh jual. Saya tak kerja batik katanya. Begitu. Ini cerita dari saya bapak ibu. Mudah-mudahan nanti dari Pak Dance bisa diapresiasikan. Kemarin saya juga sudah disentil sama Mas Mali untuk tahun 2021 itu yang untuk daerah-daerah kelurahan-kelurahan mohon Pak ada pelatihan maupun batik maupun masak, mudah-mudahan bisa diapresiasikan. Dan saya titip pesan, saya sudah lama itu kalau saya mau dibilang ya oke lah. Saya sejak dulu itu sudah ngomong sama dinas perdagangan maupun industri maupun koperasi, kalau mau pesan batik mbok yo ya UKM itu dijawel satu sama lain itu bisa kerja sama. Enggak, kalau sudah pinter ditinggal apa kuwi jenenge. Sampai aku tuh betul-betul marah lho Bu Lili. Enggak, wong saya tuh dilatih dengan dinas itu dengan tidak biaya sedikit dari negara. Ya kita itu mbak ya, oh Bu mau bikin seragam, kita ada UKM batiknya berapa? Dikumpulkan, kamu buahin motif ini, nanti pewarnaannya sama. Seperti itu loh Bapak Ibu yang saya inginkan. Tapi sampai sekarang pun tidak ada. Kalau alhamdulillah kalau saya batik saya itu disalurkan dengan Bapeda yang dari DPR luar itu ke rumah. Terus dari Bank BTPN Pusat Jakarta sekarang itu pesen saya 75 potong untuk tahun baru. Nah itu saya juga titip salam kepada Pak Dance untuk dinas-dinas kalau memang memerlukan batik itu untuk UKM batik dikumpulkan, bisa kita berangkat bersama tuh bisa. Kalau bergandengan tangan tetap bisa. Kalau sendirian terbang abot. Tapi kalau kita bergandeng tangan sesama UKM nggak saling iri-irian yang saya minta itu Pak. Kadang di tempat kita itu saling iri-irian Pak. Oh kok untuk semene itu nggak boleh sebetulnya. Ayo bergandeng tangan kita maju bersama untuk mengembangkan batik yang ada di Salatiga yang dulu sudah terkenal namanya Pak Bambang sama Pak Fatikul. Sekarang sudah ada UKM batik banyak sekali Pak. Monggo digandeng nanti untuk umpama kecamatan ini motifnya ini monggo saya sanggup untuk memperkerjakan UKM yang ada di Salatiga. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi Bapak Ibu dan adik-adik. Monggo Mas. Terima kasih banyak. Sangat mengharukan. Idenya cukup bagus. Kami ingin Pak Roy untuk bisa membantu merangkum opini-opini hari ini. Iya, terima kasih. Jadi banyak sekali masukan, saran dan rintihan masukan ya kembali lagi. Semua ini memang saya sulit ngomong. Jadi intinya gini, ketika saya mulai usaha di Salatiga, mungkin orang bilang saya wong edan, iya. Kurang sesendo, iya. Saya bangun brand keramik itu di Salatiga, bukan di Jogja yang kota orang tahu, enggak. Saya membangun brand Naruna di keramik, ya. Saya lakukan, maaf, saya tidak minta bantuan dari dinas, tidak. Saya mandiri, gitu kan. Dan saya tadi appreciate dari dinas sudah menggelontorkan dana banyak sekali sampai 10.600 orang ya Pak. Saya tidak termasuk dan saya berharap rekan-rekan ke depan tidak dapat itu semua. Ikutin jejak saya.
Saya tidak dapat 2,5, tapi saya dapat 170 juta, kemudian 200 juta tahun ini. Karena apa? Saya pinter membuat proposal, saya pinter membuat bisnis sehingga bisnisnya naik dan tajam gitu. Awal tahun lalu saya bilang Agustus 2019 saya hanya 3 orang, omset hanya 500.000. Per hari ini baru 18 hari sudah sekitar tepatnya 650 juta. Itu untuk membangun branding sulit, dan kami sebetulnya kuncinya Naruna itu kuat di semua lini. Kami kuat di desain, kami kuat di risetnya, kami kuat di marketingnya, kami kuat di produksinya, kami kuat di leadershipnya. Nah, inilah yang akan kami tularkan ke rekan-rekan UKM yang lain. Nah, jadi ya Pak Roy bisnisnya berbeda dengan saya, enggak, sama aja, prinsipnya sama aja. Jadi bagaimana kita berbisnis itu sebenarnya kuncinya sama. Seperti yang tadi Pak dan saya sampaikan, pertama kita harus lihat masalahnya itu apa, itu harus diselesaikan. Kalau Naruna itu menyelesaikan masalah kafe kekinian yang dia kesulitan keramik yang sesuai dengan desain interiornya, dan kamu masuk di situ. Kita buat cangkir, ya saya sampaikan tadi, kalau sama buat cangkir harganya 20.000, kebanyakan UKM yang lain akan bikin cangkir yang harganya 15-10. Enggak, saya bikin cangkir yang harganya 5 kali lipat dari sangu gitu. Karena saya melihat pasarnya ada, kita siap di situ. Kembali lagi apa? Masalahnya di mana? Kemudian kita bisa membangun tim. Tim saat ini yang saya bilang Naruna untuk digital marketing, ya alhamdulillah puji Tuhan kami kuat sekali. Ada 12 orang yang kami intens memelototin Instagram kami. Instagram kami kurang lebih 1 tahun 3 bulan itu followernya per hari ini sudah 89.000. Itu nggak mudah bangun, enggak. Jadi itu memang kerja keras dari kami. Target per hari 400 orang untuk nambah follower. Kalau nggak dapat, kami evaluasi, ada apa. Dan itu melundung terus naik. Semakin banyak followernya, semakin banyak jualannya. Nah, ketika kemarin saya ditawari, ya Mas Wahyu sama Bu Lasti datang ke saya, Mas mau jadi di kepengurusan ekonomi kreatif. Saya jawab mau. Terus kemudian ada Pak Tino, ada Pak Lasti, ada Pak So, mau gak jadi ketua? Saya siap, mau. Karena maaf, saya tidak punya ambisi pribadi, tapi saya punya konsep bagaimana mengembangkan ekonomi kreatif dari pengalaman saya. Saya pernah jadi buruh, saya pernah jadi usaha kecil, saya pernah jadi manajer, kemudian saya pernah jadi desainer, saya punya dari riset. Jadi saya itu tahu kira-kira bisnis itu apa saja yang diperlukan gitu. Jadi kebanyakan memang mindset di kita UMKM menganggap dirinya itu UMKM, itu masalah. Selama ini saya ulangi, UMKM di Indonesia merasa dirinya itu UMKM. Kalau saya enggak, saya UMKM ya, tapi saya akan besar. Itu yang membedakan. Dan saya membangun tim. Nah, bagaimana konsep pengembangan nanti ke depan? Saya mengundang rekan-rekan yang pengen bisnisnya berkembang, datang diskusi, saya bantu. Apakah saya serba bisa? Tidak. Tapi saya punya tim yang nanti akan membantu. Mau masalahnya di marketing, mau masalahnya produksi, masalah desain. Nah, edarnya saya mengumpulkan orang-orang kreatif ada di situ. Gitu. Nah, jadi gini, ketika kita mau besar, UMKM itu merasa hanya bisa jualan, enggak. Produknya harus bagus. Produknya bagus harus diuncain. Apakah produknya enak, apakah packagingnya bagus, itu. Kemudian apakah harganya masuk, gitu. Nah, harga itu pun sebenarnya bukan patokan. Selama ini kita merasa UMKM harus harganya murah. Tidak. Saya lebih suka UMKM harganya mahal karena itu lebih banyak handmade-nya, proses desainnya, tapi kualitas harus jiwas. Kualitas sederhana, kualitas rendah kita nggak bisa bersaing gitu. Jadi kualitas bagus, harga mahal sehingga kita bisa bersaing. Nah, saya siap mendampingi. Jadi saya paham UMKM itu bukan yang masalah. Jadi kalau dari dinas memfasilitasi, iya.
Apakah setelah difasilitasi di jajaran? Tidak. Kenapa? Misalnya gini, karena masalahnya banyak. Pertama, difasilitasi oleh marketing, pameran di Jakarta. Setelah pulang banyak order. Ternyata masalahnya di produksi, nggak bisa mencari orang, nggak bisa merekrut. Kemudian bisa merekrut juga nggak bisa itu. Jadi masalah UMKM itu 1000 dan kita harus punya 1001 cara untuk menyelesaikannya. Dan itu harus didampingi menurut saya yang saya bilang day to day gitu. Jadi masalah itu akan ada aja. Masalah ketika kita bisa menyelesaikan masalah itu akan selesai. Ketika ditanya apakah untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Salatiga perlu dana banyak? Tidak bagi saya. Tidak. Sebenarnya caranya yang harus benar. Caranya dan mental dari UMKM Salatiga itu harus baik dan benar. Langkah pertama, ya harus bikin produk yang bagus menjawab masalah yang ada apa. Setelah produknya bagus, pelan tapi pasti kita melihat. Karena gini, Naruna mungkin Bapak Ibu merasa, yo Naruna udah gede. Enggak, kami tidak punya modal pertama. Kami tidak punya tempat, kami tidak punya toko, kami tidak punya apa-apa dari 1 tahun yang 3. Tapi kami punya semangat dan konsep. Itu yang membedakan. Kalau mungkin ada Mbak Menik dari Dinas Perdagangan, dia bisa melihat. Dia pernah datang ke tempat kami, ya kurang lebih di bulan-bulan kami sedang berjuang, produksi kami banjir kebanjiran, dia lihat produksi kami packing di pinggir jalan kebanjiran, dia lihat juga gitu. Setelah dia lihat yang Naruna Gambar, wah, kok cepet ya Mas ya? Iya, gitu. Dan saya memang waktu itu ngomong kita akan bisa, gitu. Dan itu bukan mimpi, itu kita lakukan secara realitas. Ya. Intinya apa? Untuk sebetulnya UMKM supaya bisa naik kelas itu harus bisa 5. Pertama, desainnya harus kuat, risetnya harus kuat, produksinya harus kuat, leadershipnya harus kuat, kemudian ini marketingnya juga harus kuat. Itu intinya 5 itu. Kalau salah satu tidak bisa, nggak bisa. Maaf. Kalau saya lihat, saya kasih contoh misalnya di UKSW banyak orang yang pintar riset, gitu kan. Dia pintar riset, dia bisa memberikan produk, tapi dia tidak punya kemampuan untuk menjual, nggak bisa. Nah, di sisi lain UMKM itu banyak yang bisa jual. Misalnya gini, dia hanya bikin beras kencur, dia jual di pasar, ya. Tapi dia nggak bisa naik. Kenapa? Kemampuan risetnya, ya jualan kencur-kencur aja nggak bisa naik. Gitu. Nah, ini sebetulnya perlu kolaborasi. Pentingnya kita berkolaborasi, semuanya itu akan bisa terjadi. Jadi misalnya, coba bayangkan, kalau tukang jamu yang di pinggir pasar Salatiga itu disentuh dari hasil penelitian UKSW yang biologi, naik. Itu aja. Saya sih untuk mengembangkan ekonomi kreatif Salatiga perlu dana banyak? Tidak. Hanya bagaimana ngeklikkan aja. Salah satu yang sedang saya gagas itu kami punya tim digital marketing yang sangat kuat sekali di Naruna. Di sisi lain, sekarang kita tahu bahwa jualan online itu penting. Di sisi lain saya melihat SMK, maaf SMK kalau mungkin di sini ada guru-guru SMK punya jurusan pemasaran. Hanya trainingnya apa? Disuruh jaga di Ramayana, disuruh jaga di Roma, misalnya apa? Nah, inilah yang akan kami gandeng. SMK jurusan marketing, kami training dengan sistem kami. Kemudian mereka prakteknya ke UKM yang seluruh ada di Salatiga. Saya yakin itu kan cepat. Perlu modal banyak? Tidak. Hanya bagaimana kita memutar aja. Saya siap. Kalau tempat misalnya kami juga ada, misalnya di sini Mas Niki juga siap gitu kan, dimanapun tempat. Kalau misalnya di Naruna kami juga menyediakan space khusus nanti untuk pelatihan. Kalau mau ngantor di sini bisa, di sana bisa untuk UMKM yang mau naik kelas. Syaratnya harus semangat. Kita akan bantu semua. Kalau masalahnya ya pemasaran, masalahnya produksi, masalahnya apapun. Kalau ya kembali lagi, kalau hanya bisa satu nggak bisa. Kalau misalnya kita hanya bisa pintar masak, tapi nggak bisa jual, sama aja. Nah, konsep kami nanti yang ini sebetulnya masih gagasan pribadi yang mungkin saya ingin masukkan nanti ke ekonomi kreatif yang ada di Salatiga. Itu nanti akan mendorong kembali lagi usaha-usaha yang bisa jadi gini. Kalau semuanya itu bikin kafe kayak gini,
terus siapa yang mau datang? Gitu. Karena apa? Orang kita harus kuat, orang dari luar narik orang dari luar kota. Saya lebih suka yang seperti ini juga jalan, yang produksi kita dijual keluar juga harus jalan. Ya, seperti Naruna itu customernya paling hanya satu, Langit Senja sama Kayu Arum. Ya, kami sebenarnya lebih banyak ke luar, ke Jakarta, ke beberapa Bali dan itulah itu yang akan kita dorong. Misalnya nanti kita bisa bikin frozen food. Nah, frozen food kalau saya bilang yang bagus, yang enak, yang harus punya kelebihan dengan yang lain. Jangan hanya sama, percuma. Kalau kita usaha bikin produknya yang sama dengan yang lain, jangan berharap sama. Kalau Naruna mah bikin cangkir yang warnanya putih seperti Sango, kalah saya. Sango sudah punya brand, ya saya harus punya diferensiasi, harus punya pembedanya dengan apa? Saya biasanya melihat kalau desain, saya lihat pameran. Dan pameran saya lihat apakah senang enggak? Saya pakai handphone, saya belajar. Pameran yang ada di Inggris kayak apa? Tentang keramik, pameran furniture misalnya di ABT Jerman seperti apa? Saya pameran di ITEI. Ya, kalau di Jakarta saya masih bisa jalan ke sana, gitu kan? Nah, inilah jadi nanti kita akan semua coba, ini ada dari dinas, ada dari dewan, kita akan coba sinergi. Jadi saya yakin ketika ditanya berapa persen misalnya keyakinan Pak Roy bisa membantu UMKM Salatiga, mungkin di atas 80% saya yakin bisa. Dengan catatan UMKM-nya itu punya jiwa dan semangat untuk bangkit. Ini sebenarnya masalahnya. Selama ini ya saya perlu bantuan semacam enggak. Kalau saya lebih suka UMKM dididik, pertama produknya harus bagus. Setelah itu ya kita bantu packagingnya, itu nanti padanya akan gelundung naik terus. Ya. Jadi apa yang saya lakukan itu bukan mimpi. Apa yang saya lakukan itu saya sudah banyak belajar. Saya belajarnya dari mana? Dari UMKM yang seluruh ada di Jawa Tengah. Jadi sebetulnya saya masih baru di Salatiga, baru 5 tahun. Tapi sebenarnya saya lebih banyak membantu Jawa Tengah untuk pengembangan UMKM yang seluruh ada di Jawa Tengah. Saya di kemarin banyak Wonosobo, Kudus itu banyak sekali UMKM yang saya bantu. Gitu. Nah, itulah jadi saya terima kasih di acara kegiatan ini. Ini sebenarnya awal menurut saya, Mas Wahyu, nanti bisa di follow up. Semoga ke depan kita akan bisa bersinergi antara kita semua pelaku usaha, kemudian dari dinas, dari dewan, dan saya yakin 2021 ekonomi kreatif Salatiga bisa bangkit berdiri. Terima kasih. Jangan duduk dulu Pak Roy. Oh, Jangan duduk dulu. Sekarang kita panggil Pak Donco juga untuk membantu mengendorkan, tapi nanti juga jangan duduk dulu. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Saya pikir udah banyak yang kita dengar, karena saya harusnya lebih banyak dengar. Karena tataran saya sesuai dengan tupoksi saya itu ya sifatnya bersifat regulatif. Tadi benar Mas Jatmiko, rencana induk pengembangan ekonomi kreatif akan saya masuk. Saya tadi langsung tanya ke bagian persidangan, ada nggak menurut dia ada sekarang yang diinisiasi untuk kepemudaan dan ekonomi kreatif. Jadi mudah-mudahan 2021 sudah ada wadah regulasinya. Tapi masukannya penting, karena itu public hearing itu kita butuhkan. Yang kedua yang saya mau sampaikan bahwa ya, terima kasih Mas Wahyu dan rekan-rekan yang sudah menginisiasi ini. Jadi kalau tadi disampaikan jatuh bangun untuk membuat suatu usaha maju, ya itulah kehebatan dari ekonomi kreatif. Dia bisa jatuh, tapi yang paling penting ada bangun. Saya juga di politik bukan cuma bangun terus. Saya nyalon pertama kalah kok. Dulu caleg dulu 2009 kalah, 2014 jadi, 2017 nyalon lagi wakil wali kota kalah, 2019 jadi, gitu-gitu. Jadi bukan hanya ekonomi yang jatuh bangun, politik juga jatuh bangun. Tapi yang paling penting adalah itu tanya sama Kang Susana itu. Dia itu tim sukses dulu 2009. Tapi yang paling penting bukan itu. Bagaimana kemampuan kita untuk bangun.
nggak perlu ada bantuan modal atau apa, karena permasalahan utama bukan di modal. Tapi tadi jelas bahwa permasalahan utama itu ada daripada spirit, semangat. Itu yang akan membangun kerja keras, kemampuan untuk bangun, itu ada di situ dulu. Bukan pada modal, tapi spirit dulu. Spirit kemudian berdasarkan, jadi bantuan dari teman-teman ini sudah cukup banyak. Google ini sudah cukup, mau tanya apapun ada di Google. Mau tanya apapun sebenarnya ada di Google. Kita mau melakukan startup usaha, tanya aja di Google, ada. Tapi yang penting kita punya spirit dulu. Itu yang tidak pernah mati. Itu yang tidak pernah mati. Jadi hal yang kedua yang saya mau sampaikan bahwa kreativitas jangan pernah mati. Saya ini usianya 54, tapi saya akan berusaha untuk kreativitas saya jangan sampai mati, apalagi stuck, itu udah mati suri namanya. Itu yang kedua. Dan yang terakhir saya mau sampaikan bahwa tadi saya udah janji bahwa 2021 kalau dari kopi oke, kita bikin, karena anggaran 2021 ada pada perubahan. Oke, Mas Jatmiko, kita inisiasi mungkin ya September Oktober, mudah-mudahan pandemi ini harapan juga ya bisa selesai secara cepat, vaksinnya udah bisa sehingga kita bisa beraktivitas dengan new normal ini bisa jalan, sehingga kira-kira bulan Oktober kita bisa lakukan itu. Yang paling penting tadi disampaikan adalah ketika kita merumuskan produk ini harus jelas diferensiasinya apa, keunikannya apa. Itu pasti akan, ini berhubungan dengan wisata ya Bu Lasti, ini akan mendatangkan orang lain. Kalau di Salatiga sekarang memang wisata pendidikan paling top mungkin. Wisata pendidikan UKSW mungkin tiap tahun ada 3.500 yang masuk dari STAIN itu mungkin ada sekitar 2.000 tiap tahun. Banyak, belum yang SMA banyak. Itu baru wisata pendidikan. Tapi kita mulai bicara tentang wisata-wisata yang lain. Kalau Mas Roy sudah bukan wisata ya, ekspor ya. Dari Salatiga untuk dunia, nah wisata ini dunia untuk Salatiga. Itu kira-kira dua hal ini yang harus kita buat sehingga 2021 untuk Salatiga ya kita harapkan penuh optimisnya begitu Bu Ruli. Ya, Bu Ruli aja bisa membangun orang yang jagoan trek-trekan menjadi orang yang prestasi. Itu dari sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin loh. Sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itulah sebenarnya entrepreneur sejati. Terima kasih. Jangan tutup dulu selanjutnya untuk kawan ngopi semuanya, warung Poti Blirik sudah menyediakan hidangan lawasan. Pokoknya kita di sini serasa di rumah sendiri begitu. Kita bayar enggak? Enggak. Disponsori oleh perubahan. Untuk itu sebelumnya saya panggilkan dulu sama Mas gantengnya warung Poti Blirik. Nah, itu ada Mas ganteng, kami persilahkan nih untuk berdiri di sini. Di sini aja. Kita sama-sama belangkonan, jadi cuma saya bisa dudar. Kemudian saya panggilkan juga, bukan saya panggilkan sih, saya minta tolong pada teman-teman ngopi untuk bisa membagikan bingkisan. Ini hanya sekedar kenang-kenangan, semoga bermanfaat. Kami pengen belum. Kemarin rencananya gitu, tapi ternyata harus 1 minggu. Ini masak saya Om Bagas. Panggilan untuk Om Bagas. Ini juga teman dari warung Poti Blirik untuk bisa membantu membagikan cenderamata. Tapi jangan tutupi biar Pak D bisa moto. Ya. Teman untuk pemantik opini kita. Lanjut kepada Bapak Roy. Ya. Kita langsung buka aja biar tahu apa isinya.
Oh, siap. Jangan kita kucing dalam karung. Nah, untuk Mas Ganteng, Mas Nudi. Jangan lupa pilih kotak kosong. Bisa dibuka. Dibuka harus tahu isinya. Harus tahu isinya. Ya. Ini gimana mau buka aja susah ini. Ya, harus tahu dulu cara bukanya. Ya, itu adalah temen untuk ngopi. Temen ngopi. Pas yang merah, yang tengah dapat merah kan? Oh iya, sekali ini. Yang pikir golput. Jangan golput. Nah, ngopi itu tidak politik. Ini kalau digosok-gosok keluar Diana Kungki. Sekali. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan buat nanti kita. Bung Cante dari DPRD Kota Salatiga dan Pak Roy, CEO dari Naruna Keramik. Pada dasarnya industri kreatif untuk memajukan Salatiga, kita harus melihat permasalahan yang ada dulu. Kalau kita mau buat usaha, kita juga memikirkan dulu permasalahannya seperti apa. Jangan hanya, wah batinnya akeh gitu. Tapi kita bisa melihat permasalahannya. Setelah melihat permasalahannya, kita cermati dulu bagaimana untuk menyelesaikannya, baru eksekusi. Tapi jangan lupa bahwa penghargaan terhadap ide itu menjadi sangat penting. Walaupun ide itu tidak bisa dinominalkan dalam bentuk angka-angka per milimeter, per sentimeter, per meter, per kilometer, tidak bisa dinominalkan, tetapi ide harus diberikan nilai lebih, karena ide akan membangun bangsa. Kalau kita jauh-jauh berpikir untuk Indonesia, kita bangun Salatiga dulu. Saya kaget. Tapi yang pasti kita bangun untuk Salatiga dulu. Pasti Salatiga akan jadi Indonesia, dan Indonesia akan menjadi dunia. Selamat sore untuk teman ngopi. Kita nanti bergantian, tetap jaga jarak. Mungkin urut aja ya dari Bung Dance, Pak Roy, Pak Jat, untuk kami persilahkan ke ruang sini, ruang Semar.